Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teknik Auto Coding. Terima kasih teman-teman yang sudah like, subscribe dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak akan ketinggalan dengan tutorial-tutorial berikutnya. Kita buka dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat buat teman dan saya teman-teman ya. Ini teman-teman, kemarin untuk season ini kita sudah menjalankan berapa seri ya teman-teman ya, 6 seri untuk CRUD ditambah dengan upload file dan searchingnya teman-teman ya. Kita membuat administrasi sederhana teman-teman ya dalam pengolahan data database yang ditampilkan di dalam web ya. Nah, kita sudah bisa melakukan create, menambahkan data, read, menampilkan data, update, ubah data, kemudian delete, hapus data, upload file atau upload gambar ya, terus searching. Nah, untuk seri kedepannya saya akan membuat login system teman-teman ya, dimana login system ini untuk mengelola CRUD yang ada di administrasi ini teman-teman. Jadi siapa yang boleh melakukan mengubah data atau menambah data itu adalah orang atau user yang sudah registrasi dan dia masuk login. Jadi kalau dia belum registrasi dan dia belum login, dia nggak bisa masuk melihat data ini teman-teman ya. Nah, untuk season kedepannya kita ada 4 teman-teman ya: registrasi, login, session, dan cookie. Ya sambil jalan ya, nanti kita terangkan untuk registrasi, login, session, dan cookie-nya ya. Oke, kita awali bismillah dulu ya teman-teman ya. Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa teman-teman, kita buka sampipinya, kita start ya. Ya udah jalan, kita hidden ya. Kita ini lihat untuk localhost ya teman-teman, localhost /CRUD php. Nah, untuk season kemarin untuk CRUD-nya ya sudah selesai teman-teman ya. Kita bisa tambah barang, update, delete, dan pencarian teman-teman ya. Kita sudah melakukannya dengan 6 season. Ya, sekarang kita berganti teman-temannya untuk login system ya. Registrasinya user, siapa yang boleh melihat data, menambah barang, update data, delete barang ya. Itu siapa saja, itu kita kelola di login system. Nah, sekarang kita buka awal baru lagi teman-teman ya, tapi kita masih menggunakan ini ya di folder yang kemarin. Folder kemarin kan CRUD ya. Nah, ini kita buka. Nah, kita masih di sini ya. Kita nyimpan datanya juga di sini ya, teman-teman ya. Cuma beda season aja ya. Ini yang CRUD sudah ya, sudah selesai. Kita untuk menambahkan login sistemnya ya. Kita klik, kita new, terus kita Ctrl S atau simpan ya. Simpan, diberi nama dengan registrasi.php ya, registrasi.php ya teman-teman. Save. Nah, kita di sini membuat HTML-nya dulu ya. Ketik HTML titik 2 angka 5 kemudian tab. Kita di sini kita ganti ya teman-teman, titelnya ganti registrasi. Nah, terus nanti linknya sekalian ya teman-teman ya. Kita kan sudah sering ngerjakan ya, jadi
sekalian aja stylenya ikuti yang mana, stylenya ikuti style CSS ini teman-teman ya. Nah, ikut di sini ya. Terus kemudian kita bodinya kita buat form ya. Kita akan buat form, kita buat div aja dulu teman-teman, div. Terus dengan dikasih nama kelasnya kelasnya adalah form container ya. Terus kemudian di sini ada labelnya ini nanti username, kemudian inputnya tipenya tag ya, input tipe tag. Terus input tipe tag, name-nya kasih ya, name-nya user name. Terus required ya teman-teman ya, atau ya udah kasih langsung ya required RDC ya. Ini requirednya RDC maksudnya teman-teman ya, nggak boleh kosong. Terus ini label lagi untuk passwordnya. Ini boleh fontnya password boleh teman-teman ya, dikasih boleh, nggak dikasih ya nggak apa-apa, sementara nggak saya kasih dulu. Terus ini password S-nya 2 ya, word password. Terus kemudian inputnya tipenya password ya teman-teman, dirubah menjadi password, tipenya password. Nah, kemudian name-nya password juga ya, huruf kecil. Terus kemudian ini required ya. Terus untuk konfirmasinya kita buat 2 ya teman-teman ya, biar teman-teman ingat yang dimasukkan passwordnya itu. Kalau 1 nanti kadang-kadang lupa lagi. Labelnya ini konfirmasi ya, konfirmasi password. Nah, seperti ini inputannya sama teman-teman, input sama tipenya diganti password ya, sehingga nggak kelihatan tulisannya nanti. Name-nya, nah ini name-nya diganti, dikasih password 2 teman-teman ya, nanti sebagai pembanding gitu. Terus kemudian di sini kasih div ya teman-teman, div. Untuk tombolnya kelasnya tengah, kita kasih nama tengah teman-teman ya, dia larinya ke tengah. Terus di sini ada button. Buttonnya ini tipenya submit ya, submit. Kemudian name-nya kita kasih nama name submit boleh, register aja ya, register. Nah, register. Kemudian ini teman ya, kita save. Apa yang kurang? Form container ya, pakai R ya, container. Tipenya username, password tengah, register. Ini kasih kelas juga teman-teman ya, kelasnya diikutkan yang kemarin, tombol. Ini tombol. Oke, coba kalau di sekarang localhost root larinya ke ini kan indeks teman-teman. Sekarang kita ke registrasi ya, registrasi PHP.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah, ininya belum nampak hasilnya. Tombolnya belum dikasih nama ya. Di sini tombol register. Nah, gini aja. Dia ada di tengah, enggak di tengah, jarinya di tengah. Makanya ini saya kasih form tengah teman-teman ya. Ini kita ke style, kita taruh di sini di paling bawah ini untuk kelas. Kalau kelas pakai titik teman-teman ya, kelas tengah ini. Kalau di CSS ya, itu menandakan tengah. Kalau ID nanti crash ya. Tengah, displaynya red, displaynya flag, terus justify kontennya ini center, kemudian align itemnya center. Oke, coba kita lihat. Kadang-kadang ininya belum mau teman-teman ya. Kita lihat di sini. Kita buka stylenya ya teman-teman, coba. Ini kadang-kadang belum update teman-teman. Ya, ini teman-teman ya, hasilnya ke tengah ya. Cuma dia kurang ke bawah ya. Ke sininya inputnya teman-teman ya. Coba kita kasih cari input ya. Ada nggak inputannya? Nah, itu inputannya ini. Mungkin kalau di sini dikasih margin bottomnya ya, misalnya 10 px, bisa enggak? Nah teman-teman ya, ini teman-teman cari aja ya inputannya ya. Jadi inputan teman-teman cari style input ya, cari input ganti kurang besar ya, kasih 15 saja. Kemudian kita enter, agak ke bawah lagi ya. Banyak caranya ya CSS itu, mau ditaruh di sini atau ditaruh di sini juga bisa teman-teman, atau ditaruh inline atau ditaruh di sini ya teman-teman. Ditaruh di sini style juga boleh ya, cara internal ya. Sekarang sudah, kita kasih yang ini lagi satunya teman-teman, untuk kasih H5 H6 H5 aja ya, agak besar dikit. Apakah Anda sudah registrasi? Maka dia sini aja teman-teman. Anda sudah registrasi, di sini kasih href ya teman-temannya. Ini nanti ke login ya, ke login titik php, buat aja teman-teman, ketik aja login.php. Nanti kita buat halamannya. Kemudian ininya Anda sudah registrasi, ke login ya, ke login. Kita lihat hasilnya. Sudah ya. Sedangkan ini harusnya ada namanya kok nggak ada nih. Label di sini belum ada teman-teman ya. Div, kita di luarnya atau dimasuk kontainernya? Masuk kontainernya ya. Ini
H5 H2 ya, H2 form registrasi ini ya. Maaf kelewat. Form registrasi ya, kita udah buat formnya ya teman-teman. Kita mau ngerjakan PHP nya ya, PHP nya ketik PHP tab. Kita mau ini menandai register nih ya, jika form ini berjalan ya. Berarti if jika is set $_ post apa ini ya, name-nya ya, buttonnya ini ya, register ya, register ditekan, maka apa yang dilakukan ya, jika ini ditekan apa yang dilakukan, kita mau prosesnya dibuat function ya. Kita nanti di sini buat function registrasi ya. Function registrasi. Nih ya, kita membuat ini sehingga di sini if jika kondisinya function ya, jika function registrasi ya berdasarkan apa, $_post ini akan bernilai, registrasinya akan bernilai lebih besar dari 0, berhasil ya. Inputannya yang dimasukkan di datanya masuk, maka apa, kasih echo ya, kita kasih script ya, script alert juga. Kalau berhasil berarti apa, data username berhasil disimpan. Else kalau tidak berhasil, echo MySQLi errornya ya teman-teman ya, yang kita ambil MySQLi ya teman-teman ya, error dari mana, dari $count. Nah ini $count-nya belum ya kita include-kan, karena dia $count ambil di function. Kita include function titik php
ya. Kemudian ya, include function ya. Kemudian kita buat ini apa namanya, registrasi, function registrasi. Nah, function registrasi ini menangkap data yang dikirim ini. Function registrasi itu menangkap $post ya, argumen yang ini dari sini, inputan yang ini ya. Ketika diklik itu inputan ini masuk, dibawa oleh ini argumen registrasi masuk ke function dalam bentuk $data ya. Ini terserah teman-teman mau diganti apa nggak apa-apa, tapi nanti ke bawahnya harus $data sama ya. Berarti ini sama dengan misalnya kita kasih yang di sini kan inputannya apa kan gitu. Berarti teman-teman yang pertama username ya. Jadi di sini $user, biar beda ya teman-teman. Kalau ini mengatakan bahwa ini variabel ya, username sama dengan apa, $data dari mana, dari inputan username. Jadi $post yang dikirim ditangkap di sini, terus dipecah-pecah lagi ya. Username-nya ini berdasarkan username ya, username ini berdasarkan ini teman-teman ya, berdasarkan ini, dan ini berdasarkan apa, berdasarkan tabelnya teman-teman ya. Berdasarkan tabel user ini teman-teman ya, username-nya ini ya. Ya, kemudian fungsinya $username $data username. Terus apa lagi? $password ya, password. $password sama dengan password yang pertama teman-teman ya, $data password ya. Yang ini teman-teman ya, password pertama ya, password tidak ada embel-embelnya. Yang ini password kedua ya. Jadi di sini tulis lagi teman-teman untuk password yang dua, $password 2 ya, 2 itu sama dengan $data apa, password 2 ya, password 2 sesuai dengan inputan data ini ya, yang inputan ini ya teman-teman ya. Password 2 ini sama dengan ini ya, tapi dia nggak ada di sini teman-teman ya, di database user, tabel user dia nggak ada password 2 karena ini hanya untuk pembanding. Jadi password 2 ini hanya untuk pembanding ya, pembanding apakah yang dituliskan untuk konfirmasi, apakah yang dituliskan di sini itu sama dengan yang di sini itu ya. Nanti untuk username kita bungkus sama ini ya, strip slashes ini tuh ya. Ini dibungkus teman-teman ya, pembungkusnya ini ya. Jadi misalnya teman-teman nanti ngetiknya namanya ya admin ini ya, terus ada slash ini, nanti yang masuk ke database admin aja ya, itu maksudnya ya. Ini untuk menghilangkan tanda backslash ya, untuk menghilangkan tanda backslash. Jadi tanda ini seperti ini ya, backslash ya. Kalau ini kan slash, kebalikannya dari backslash. Terus dibungkus lagi, kita ingin inputannya username dengan menggunakan huruf kecil semua. Fungsi PHP-nya apa? str to lower
Ini kita bungkus ini ya teman-teman, kita bungkus lagi. Mudah sebenarnya ya. Kalau kita tahu fungsi-fungsi kegunaannya PHP, mudah teman-teman. Nah, kalau ini untuk passwordnya ini rawan dengan injeksi, SQL injeksi. Ya, kita save dulu. Kita lihat apa itu SQL injeksi ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, SQL injection atau injeksi SQL adalah teknik hacking ya para hacker itu, di mana penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input, misalnya formulir login atau registrasi ya, dengan tujuan satu, mengakses data sensitif seperti username, password. Ya, nanti kalau username dan passwordnya diketahui, ya nanti bisa masuk ke database ya, mengubah atau menghapus data. Nah ini, apalagi bahayanya lagi ketika mengambil alih kontrol database. Nah databasenya kalau data-data teman customer, teman-teman semua itu jual beli misalnya e-commerce ya, terus tahu-tahu databasenya hilang, ya nggak bisa kembali, sulit. Kalau selama nggak ada backup lah ya, harus ada backupnya dulu, sehingga harus tiap waktu itu di backup databasenya ya. Lanjut, contohnya ini SQL ya, misalnya username ya, $post username, passwordnya $post password ya. Yang benar kan ini, select bintang from users where username and password ya. Lalu hacker tuh mengisi ini teman-teman, username admin tanda kutip tanda sambung ya 2 kali. Bentar teman. Terus passwordnya ditulis apa saja, diinputkan apa saja. Kalau yang tadi query-nya itu seperti ini teman-teman ya. Ya, ini jelas tidak masalah teman-teman ya, kan dimasukkan ya namanya. Tapi kalau sudah diinput seperti ini, admin tanda kutip tanda sambung 2 kali gini, itu akan merubah ini query-nya jadi select bintang from user where username-nya sama dengan yang di tanda kutip admin ya, tanda kutip sambungnya lagi, nah and passwordnya sama dengan tanda apa saja. Nah yang diperhatikan yang ini teman-teman ya, ini bisa merubah query-nya. Ini tanda sambung 2 ini adalah komentar dalam SQL. Nah ini sebagai komentar, kalau dalam SQL itu ini sebagai komentar, artinya bagian and password sama dengan diabaikan. Jadi dia nggak pakai password, nggak apa-apa, masuk aja gitu maksudnya ya. Ketika kita masukkan admin, ini langsung password masuk saja, tidak ada ditahan karena passwordnya nggak perlu karena diabaikan. Ini sebagai jadi n, terus ini komen aja, dianggap komen ya. Jadi select from user where username admin, ini aja sudah, ininya nggak dipakai, sehingga bisa masuk ya. Nah, kembali lagi kalau tadi ya, bahayanya SQL injeksi bila login tanpa password ya, bisa login tanpa password, bisa melihat semua data ya, jelas bisa semua. Kalau sudah login kan bisa melihat semua data ya, terus bisa menghapus tabel, bahkan bisa mendapatkan akses ke admin ya. Ini lanjutannya nanti, sehingga kita pakai ini nanti teman-teman untuk mengatasi SQL injection. Kita pakai ini MySQLi _ escape string ya, adalah fungsi dari PHP yang digunakan untuk menghindari
SQL injection dengan cara menambahkan escape karakter, misalnya ini teman-teman ya, dan 0 pada karakter spesial dalam string sebelum string itu dimasukkan ke dalam query SQL agar mereka tidak dianggap sebagai bagian dari perintah SQL. Sintaknya ini teman-teman ya, mysqli real escape underscore string. Nah ini pakai koneksi ya, $nya dipakai ini. Terus stringnya apa? Contoh $post username, misalnya Levi atau tanda kutip or ya, 1 sama dengan 1. Kalau langsung dimasukkan ke SQL error nanti teman-teman ya, bisa menyebabkan kerusakan ya, logika ya, error. Maka dari itu kalau disimpan ya, kalau diberi ini hasilnya ini teman-teman ya, dipecah ya teman-teman ya. Jadi ini dipecah ya, diberi slash ya. Tanpa MySQL real escape string ini akan menyebabkan error karena tanda kutip 1 dianggap akhir dari string SQL. Jadi kalau sudah selesai ininya enggak dijalankan lagi, maksudnya enggak dibaca lagi. Terakhir yang ini sudah. Tapi kalau pakai MySQL otomatis dipecah ya. Ya, dipecah. Setelah di escape ya, ini setelah dikasih ini dibungkus sama ini, string menjadi ini dah teman-teman, sehingga aman untuk dimasukkan ke query. Nah ini karakter yang di escape oleh MySQL real escape string itu karakter ini teman-teman, tanda kutip 1, 2, slash 0 diubah menjadi ini ya, 0-nya jadi 0. Dan kalau escape ini maksudnya ya pengamanan karakter aneh supaya tidak dianggap sebagai bagian dari perintah SQL. Nah, itu kasih ya. Di sini mysqli underscore real underscore escape underscore string tutup. Nah dibungkus sama ini ya. Password yang satunya juga teman-teman ya, copy. Tidak usah sebenarnya, tidak apa-apa, dia juga nggak masuk ke database ya, tapi tidak apa-apa, lebih aman. Ini $data ya, MySQL real escape string, betul ya. Nah, selanjutnya kita cek untuk konfirmasi password. Nah kita cek dulu passwordnya sama enggak yang ditulis password 1 dengan password 2 ya. Itu pakai gini, jika if $password yang pertama ya itu tidak sama dengan $password kedua ya, maka hijau ya teman-teman ya, di hijau sama dengan ini teman-teman ya, ambilkan dari registrasi ya teman-teman. Nah ini aja, ambilkan ini, copy function, taruh sini aja teman. Kita rapikan, kita save. Jadi ini dicek dulu ya, password 1 sama password 2 sama enggak. Kalau enggak sama, maaf,
password yang Anda tulis tidak sama ya. Lalu kemudian kita return false, ya, return false agar dihentikan prosesnya ya. Jadi kalau nggak sesuai ini passwordnya ini dihentikan ya. Insert dulu ya, insert ke data base, mau ke tabel ya, dalam kurung tabel ya, tabel user. Nah, seperti ini, users pakai S ya. Caranya bagaimana? Kita pakai perintahnya dulu ya. Kemarin kan perintahnya kan query ya, perintah dalam kurung query ya teman-teman ya, query. Nah, query-nya bagaimana? Sini. Query-nya ini kita naikkan ya teman-teman ya. Nah, biar enak. Query-nya itu kan kemarin kan dolar query, kita tulis langsung ya teman-teman ya. Dolar query sama dengan tanda kutip 2 garis miring ya, apa titik koma, terus kemudian kita insert ya, insert ke database ya, insert into ke dalam database-nya apa, users, valuesnya apa, valuesnya dalam kurung tutup kurung ini ID, karena ID-nya auto increment nggak usah diisi teman-teman ya, biarin aja kosong. Kemudian dolar apa tadi, dolar username ya, dolar username-nya gini ya. Terus kemudian ini dalam tanda kutip ya, karena string ya teman-teman, hasilnya username kan string. Terus di sini dikasih dolar password dalam bentuk varchar string juga ya. Ini dolar password tok aja teman ya, karena yang dimasukkan kan diinputkan ke database ini kan password saja ya, password 2 enggak ya. Jadi yang dimasukkan ini teman. Nah, password ya. Nah, terus apa perintahnya? Perintahnya dijalankan kan? Jalankan perintahnya. Ini nanti ada dolar buat dolar result ya, result karena dia menampilkan, anggap aja semuanya. Insert ada apa? Pakai MySQLi, mana MySQLi query. Nah, di sini teman-teman, ini ada 2 parameter teman-teman ya, dolar apa, dolar count dan dolar query-nya, query. Sedangkan dolar count ini di function ini belum ada ya. Nah, ini kita tambahi dulu teman-teman untuk fungsinya ini, global dolar count. Kita panggil dolar count-nya ya. Ini dolar ya teman-teman, warnanya beda. Nah, ini dolar count. Kalau berhasil dimasukkan berarti apa? Sini. Kalau berhasil di insert, maka
ada perubahan baris dalam tabel. Kita gunakan fungsinya apa? Kita gunakan fungsinya mysqli underscore affected rows. Ada berapa perubahan baris dalam baris kan gitu. Nah, ini. Kalau menghasilkan insert maka ada perubahan baris dalam tabel. Gunakan ini ya untuk menganalisanya pakai ini. Nah, kita tulis di sini teman-teman. Kan kita ingin mengembalikan nilainya ya, berarti ada perubahan enggak di situ, false atau true kan gitu. Ada bernilai 1. Oh tidak ada, berarti bernilai 0. mysqli affected rows ini adalah $count. Kemudian kita return ya, kita return, kemudian hasilnya ini masuk ke sini teman-teman. Nah ini masuk ke sini. Kalau jika registrasi yang dihasilkan ini hasil kan sudah masuk insert nih, sudah disimpan, dia mengembalikan nilai, ada perubahan nih, dilihat nih, ini dimaksud tangkap di sini. Kemudian kalau ada perubahan nilai kan otomatis lebih besar dari 0. Nah kalau lebih besar dari 0, sini username berhasil disimpan ya, berhasil disimpan. Kita coba dulu ya. Kita coba, kita masukkan nama Bejo, passwordnya 123 register. Harusnya masuk kalau nggak ada error. MySQL real escape string. Oh maaf, ada keliru. Di sini juga ada $count ya teman-teman ya. Nah ini nih, lupa juga aku. $count. Nah seperti ini teman-teman ya, $count. Nah sip ya. Kita ulang ya, misalnya Bejo 123 username berhasil disimpan ya. Oke, coba kita lihat. Masuk ya teman-teman ya, Bejo masuk. Terus kita coba kita masukkan namanya Bejo lagi. Kita kasih nama Bejo ya. Misalnya kita kasih admin ya teman-teman ya, admin. Passwordnya kalau salah bagaimana ini? Passwordnya tadi betul ya. Coba kita rubah passwordnya. Komennya udah berhasil belum? Maaf, password yang Anda tulis tidak sama. Oke, ya jalannya
untuk password teman-teman ya. Nah, passwordnya 0. Ada tulisan 0. Passwordnya mana password? Konfirmasi password. Coba input ya. Insert ke database. Bagaimana hasilnya? Kita save. Terus kita buka di sini ya. Misalnya kita kasih nama admin. Ya, passwordnya 123. Ini 123. Register. Username berhasil disimpan ya. Masa username berhasil disimpan? Salah ya. Harusnya ini larinya ke sini teman-teman ya. Bukan username ya. Anggap aja kan ada user, ada password ya. Berarti data user berhasil disimpan itu ya. Nah, kita coba lagi. Nah, kita coba dengan Bejo aja ya. Bejo passwordnya sama 123 register. Data user berhasil disimpan ya. Oke, kita kembali lagi. Coba kalau passwordnya beda, namanya Doni, passwordnya 123, konfirmasi 1234 mungkin gini. Kita register. Coba, maaf password Anda tulis tidak sama. Oke, tapi kok ada 0. Coba kita kontrol U. Ini ada alertnya, ini ada 0 teman-teman. Di alert teman-teman ya. Maaf password Anda tidak sama. Ya, ini kembali. MySQL error teman-teman ya. Error. Ya, kita save. Kita reload. Ini sudah kita masukkan ya. Misalnya namanya Bejo, passwordnya 123, kita rubah 321, register. Maaf password yang Anda tulis tidak sama. Oke, error, nggak ada angka nolnya lagi. Oke, berhasil teman-teman ya untuk passwordnya ya. Kita sudah coba ya. Ini untuk passwordnya. Kemudian insert ke database usernya ya. Terus kita passwordnya sebelum masuk password itu kita perlu enkripsi ya teman-teman ya. Kita enkripsi password. Nah, nanti kan yang dibaca gini teman-teman, kalau yang dari atas ya, nanti kan dolar passwordnya ini beda ya, nanti gini. Kalau selama ini passwordnya kan ambil dari sini teman-teman ya. Ya, insert into passwordnya ambil dari sini ya. Sebelum masuk ke sini kan dicek dulu ini teman-teman ya, dicek dulu prosesnya ya. Jadi urut dari atas ke bawah teman-teman ya.
Nah, nanti kalau dari insert ini, sebelum masuk ke insert, dicek dibuat enkripsi passwordnya biar nggak diketahui ya. Itu banyak macam-macamnya passwordnya itu, enkripsi password. Apa sih enkripsi? Nah, ini teman-teman, enkripsi adalah suatu proses mengubah data atau informasi menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa bantuan kunci khusus. Tujuan enkripsi adalah untuk melindungi data agar tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak, misalnya saat dikirim lewat internet. Contoh sederhananya, misalnya kamu kirim pesan, "Aku sayang kamu." Lalu kalau dienkripsi jadi ya ini dipecah ya, pakai enkripsi ya, jadi nggak ketahuan ya. Passwordnya juga gitu, diacak dulu. Nah, sekarang kalau kita mau ngecek enkripsi dari password ya, jadi hanya menerima yang punya kunci dekripsi yang bisa mengubah kembali pesan itu dari bentuk aslinya. Banyak macam-macam enkripsi ya teman-teman ya. Kita menggunakan gini ya, password hash teman-teman ya. Nah, ini ada 2 parameter teman-teman ya. Stringnya itu maksudnya ini variabel mana yang mau di enkripsi gitu ya. Kita pakai $password ya. $password dienkripsi. Di sini dikasih nama, harus sama teman-teman ya. $password. Jadi urut ya teman-teman, kalau belajar ini nih membacanya itu dia urut sistematik. Dari bacanya pemrograman itu urut dari atas ke bawah. Nah, ini ada $password, ini ada $password. Password pakai R. Yang dipakai yang mana? Ini apa yang ini? Kalau yang ini belum dienkripsi. Kalau ini yang sudah dienkripsi. Teman-teman gini. Enkripsi. Nah, sekarang sebenarnya sama, beda ya akhirnya ya. Beda ya. Nah, ini bukan lagi dolar ini, tapi dolarnya ini, yang dekat sini, dia ngambilnya di sini, dia nggak ngambil di sana. Kalau dia password ini, dia ngambil yang sana, nggak masuk nanti enkripsinya. Sekarang kita ganti password enkripsi. Nah, seperti ini, membuktikan bahwa yang diambil proses dari program itu diambil itu dibaca dari atas ke bawah, dia terus ke bawah sini, jalan. Makanya kalau ini, jika variabel password itu tidak sama dengan password 2, jawab ini return, selesai. Di sini dikasih return ini biar selesai. Kalau nggak dikasih return false ini, nanti dia akan jalan lagi terus. Jadi ini menghilangkan proses defaultnya, proses alaminya ya. Kalau alami kan dari sini masuk terus dia jalan, habis ini kalau ini jalan masuk ya insert. Kalau ini pun salah ya insert aja, masuk terus ya, masuk ke data. Tapi kalau sudah dikasih return false, berhenti dia sampai di sini ya. Jadi urut dari atas ke bawah. Nah, ini juga $password. Yang ini mana? $password ini ya, bukan ini, beda lagi ya. Ini kan ambil $password ini, dikasih, habis ini yang ketemu yang baru dikasih variabel. Nah, variabelnya ini diambil ke sini, dienkripsinya masuk ke sini. Jadi ini jadi baru ya, enkripsi. Ini bisa dibuktikan di sini teman-teman. Tadi ketika kita ini kan kita browse ya, coba kita lihat kan belum dienkripsi yang tadi ya.
ya. Ini kan passwordnya masih tadi ya, kelihatan ya, 123 ya, bisa dicontek ya. Nah, karena sudah dienkripsi ya, kita coba kita reload dulu ya. Nah, ini teman-teman ya, username-nya kita kasih nama Sinta, mungkin passwordnya tak kasih 123 aja, passwordnya sama kan boleh ya. Kita coba kita simpan. Nah, data user berhasil disimpan. Oke. Coba kita browse di database tabelnya. Nah, ini teman-teman, hasilnya 0 ternyata. Kok 0? Salah berarti teman-teman ya. Oke. Kita coba passwordnya, hasilnya malah 0. Hasilnya malah 0 teman-teman ya. Ada yang keliru teman-teman ini. Kita coba ya, lihat. Untuk password enkripsinya kita vardam dulu ya. Coba vardam, terus kemudian $, password ya, password enkripsi. Oke, kita try teman-teman ya. Kita save dulu, terus kemudian kita masuk lagi di sini ya teman-teman. Kita coba masuk dengan nama Bejo aja, sama aja, 123, passwordnya 123, register. Nah, ini sudah keluar teman-teman ya, nama dan angka. Kalau kita lihat ini tadi vardam ya. Coba kita lihat strukturnya ya. Kadang-kadang perhatiin teman-teman ya, salah mungkin. Karena kalau makin jadi 0 teman-teman ya. Passwordnya integer teman-teman, tipenya. Ya, sedangkan yang di sini integer plus string ya. Nah, banyak string plus integer. Padahal ini harusnya pacar teman-teman ya. Ini harusnya pacar ini. Kita rubah dulu. Nah, ini kita rubah aja. Tinggal rubah gini aja teman-teman ya. Pacar ya, integernya. Jadi harus tipenya harus sesuai ya teman-teman. Nah, sudah ya, jadi pacar ya. Coba kita ulangi. Kita hilangkan vardamnya. Kita kasih komentar ya. Kemudian kita save. Ctrl S ya. Terus kita reload lagi. Coba kita kasih nama Bejo ya. Terus passwordnya 123. Kita register. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Kita lihat terus ya. Nah, ini teman-teman ya, sudah masuk ya. Padahal nanti kodenya juga sama ya, Bejo kodenya 123, keluarnya 123 ya. Nah, yang ini untuk password
sudah ya, passwordnya sudah, kemudian username. Untuk username, cek username kan di sini ada teman-teman ya. Di sini namanya sama, Bejo, satunya Bejo ya. Nah ini tidak boleh nama yang sama. Kalau password boleh sama ya. Nanti kan di enkripsi hasilnya beda. Tapi ini usernya ada yang sama, nggak boleh sama ini. Kalau sama berarti username-nya sudah pernah dipakai gitu kan. Itu harus pakai di sini ada enkripsi, username-nya di atas saja ya. Sini aja atas ya teman-teman. Saya mau ubah ini enkripsinya, cek username tidak boleh sama. Kita mau ngambil data yang di sini ya teman-teman ya, untuk khusus usernya. Kita ambil data user ini semua, terus kita cocokkan apakah ada nama yang di input itu sama yang nama yang ada di database gitu ya. Jadi kita bikin query ya, cek username tidak boleh sama, buat query-nya dulu. Kalau di sini lanjutan ya teman-teman ya, buat query-nya dulu ya, biar teman-teman paham lah. Kalau sudah tahu langsung aja ya, tapi ini untuk cek ini ya. Ini kita ganti aja ini ya, ini cek ini ini ya, biar jadi satu ya. Nah ini ya, kalau berbaris ini ya komennya. Jadi cek username tidak boleh sama. Caranya buat query-nya dulu ya. Setelah buat query-nya dulu, terus habis itu nanti diambil buat query-nya dulu, terus dijalankan query-nya, kemudian diapakan? Kemudian diambil, dicocokkan, kemudian dicocokkan dengan user name yang diinputkan. Nah, kita potong ya dengan username ya. Jadi buat query-nya dulu, kemudian dijalankan query-nya, MySQL query-nya itu, kemudian dicocokkan dengan username yang diinput. Ambil satu baris dari row, apakah ada, dilihat dari baris satu row itu ya, dengan inputannya. Ada enggak perubahannya gitu ya. Jadi cek username tidak boleh sama. Buat query-nya dulu, dijalankan query-nya, kemudian dicocokkan dengan username yang diinputkan. Ya, kalau ada maka tidak boleh gitu ya. Jadi di sini ada query-nya dulu teman-teman, $, query, kelihatannya
ribet ya, tapi tidak apa-apa teman-teman, caranya seperti itu. Jadi ini select ya, ambil semua datanya, dicocokkan, select apa, select username aja langsung ya, username, karena kita yang ambil username aja. From dari mana? Dari tabelnya users. Terus where, yang mana? Biasa teman-teman, where yang mana username-nya itu apa? Sama dengan dolar yang diinputkan kan ya, username-nya itu sama dengan dolar yang ini, username ini yang diinputkan ya, dolar username. Nah, ini ya, ini terus kita query teman-teman. Kemudian ini kita query. Nah, ini kan query-nya ya, ini kan query-nya, perintah query-nya. Kemudian kita kita jalankan query-nya dengan dolar, masukkan dalam dolar result ya, dalam dolar result sama dengan masukkan mysqli query dalam kurung dolar count ya, 2 parameter kan ini kalau nggak dijalankan ini nggak bisa teman-teman, harus dijalankan. Terus ininya dolar query. Nah, setelah ini nanti baru kita ya teman-teman, ini harusnya pakai tanda kutip ya, ini string ya, ini string ya. Nah, seperti ini ya, if jika my SQLi fat, kita ambil satu baris ya, dari mana, dari dolar result. Nah, jika baris dalam bentuk array ya, kita ambil baris dalam bentuk array ini, dicocokkan apakah sama dengan yang diinputkan, atau yang diinputkan itu sama, salah satunya sama dengan yang ada di baris di dalam result ini, maka kasih ini aja teman-teman ya, biar cepet, copy aja view. Nah, ini maaf username sudah terdaftar. Oke, sip. Kita reload teman-teman ya. Kemudian ininya kita coba lagi ke admin dengan password yang sama teman-teman. Passwordnya tidak masalah ya, sama ya. Ini harusnya ditolak teman-teman. Nah, maaf, username sudah terdaftar. Karena di sini sudah ada teman-teman ya. Nah, ini kan admin sudah ada. Hijau. Sekarang kita gunakan cinta. Kalau ini tidak masalah ya passwordnya teman-teman ya. Kita cuma coba saja ya. Sekarang kalau kita Sinta, coba Sinta, terus kita passwordnya samain aja lah gitu, terus register. Maaf, username nggak bisa ya. Oke, coba kalau namanya
Ali, passwordnya 1, sementara passwordnya cuma 1, tidak apa-apa ya. Register. Nah, data berhasil disimpan. Oke, kemudian kita lihat di ini browseringnya. Ali ada ya. Ali dengan password 1 tadi ini turun keluarnya ya, enkripsinya ya. Ya, untuk ini sudah ya, untuk cek user sudah, terus passwordnya, konfirmasi password sudah, terus enkripsi passwordnya sudah. Teman-teman, untuk form registrasinya kita sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan untuk proses pembuatan registrasi. Untuk besok mencoba ke login ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.